Pengumpulan materi dokumen. Pengumpulan dokumen adalah proses awal dalam pengelolaan dokumen yang bertujuan untuk mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam satu tempat atau sistem. Proses ini memastikan bahwa dokumen yang relevan dan penting dapat ditemukan dengan mudah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya dokumen yang relevan yang dikumpulkan, serta untuk menyingkirkan dokumen yang tidak diperlukan atau tidak relevan. Langkah-langkah pengumpulan materi. 1. Identifikasi sumber dokumen. Menentukan dari mana dokumen tersebut berasal, apakah dari internal organisasi atau pihak eksternal. Misalnya laporan keuangan, kontrak kerja, atau surat-surat resmi. 2. Menentukan jenis dokumen. Memastikan bahwa hanya dokumen yang penting untuk tujuan tertentu yang dikumpulkan. Misalnya, dokumen administratif, keuangan, hukum, atau operasional. 3. Organisasi pengumpulan. Mengumpulkan dokumen secara terstruktur, baik dalam bentuk fisik atau digital, agar lebih mudah untuk dikelola pada tahap selanjutnya. Pentingnya pengumpulan yang tepat. Pengumpulan dokumen yang efisien akan memudahkan pengelolaan, mengurangi duplikasi, dan memastikan bahwa hanya dokumen yang diperlukan yang tersimpan. Masalah yang muncul pada materi tersebut yaitu 1. Ketidakjelasan dokumen yang perlu disimpan. Banyak organisasi mengalami kesulitan dalam menentukan dokumen mana yang perlu disimpan dalam portofolio. Tanpa identifikasi yang jelas, dokumen yang tidak relevan seringkali ikut terkumpul. 2. Overload dokumen. Ketika dokumen dikumpulkan tanpa pertimbangan, hasilnya adalah tumpukan dokumen yang tidak terkelola dengan baik, yang dapat mengakibatkan kebingungan dan hilangnya dokumen penting. 3. Kurangnya kategori atau sistem untuk menentukan nilai dokumen. Tidak adanya sistem untuk menilai nilai pentingnya dokumen menyebabkan kesulitan dalam mengelola atau menghapus dokumen yang sudah tidak relevan. Contoh kasus, di banyak perusahaan, dokumen fisik seperti faktur atau surat kontrak seringkali disimpan tanpa kategori yang jelas. Ketika suatu dokumen diperlukan, sulit untuk menemukan karena tidak ada sistem yang memadai. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu untuk mengatasi permasalahan identifikasi dokumen. Langkah berikutnya adalah melakukan klasifikasi dokumen. Klasifikasi akan memisahkan dokumen berdasarkan kategori tertentu, sehingga setiap dokumen memiliki tempatnya sendiri dan dapat diakses dengan mudah. Langkah-langkah klasifikasi dokumen. 1. Membuat kategori dokumen. Tentukan kategori yang sesuai, misalnya dokumen administratif, dokumen keuangan, dokumen hukum, dokumen operasional, dan dokumen karyawan. 2. Menentukan subkategori. Setiap kategori utama dapat dibagi lagi menjadi subkategori. Misalnya dokumen keuangan dapat dibagi menjadi laporan keuangan, slip gaji, dan lain-lain. 3. Menggunakan kode atau label. Setiap dokumen diberi label atau kode tertentu berdasarkan kategori atau subkategori yang sudah ditentukan. Hal ini memudahkan dalam pengelompokan dan pencarian dokumen. 4. Pemisahan berdasarkan jangka waktu. Klasifikasikan dokumen berdasarkan jangka waktu atau durasi relevansinya. Dokumen yang masih relevan harus disimpan dalam jangka panjang, sedangkan yang sudah usang dapat dipertimbangkan untuk dapat dihapus atau dipindahkan ke arsip. Alat yang digunakan untuk klasifikasi. 1. Sistem digital. Software manajemen dokumen atau misalnya SharePoint, Google Drive, dan manajemen arsip berbasis cloud untuk mengelola dokumen digital secara lebih mudah. 2. Sistem manual. Jika menggunakan metode fisik, dokumen dapat diberi label dan disimpan dalam folder atau kotak arsip yang terorganisir. Kesimpulan, pengelolaan portofolio dokumen terdiri dari 4 langkah utama yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan, identifikasi, klasifikasi, dan penyimpanan dokumen. Masing-masing langkah memiliki peran penting dalam memastikan
memastikan bahwa dokumen dikelola dengan cara yang efisien dan